Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Baik, yang pertama-tama kita hormati dosen pengampu mata kuliah tafsir Maqasid Ustaz Mukhrid Siddiqi, dan yang paling kita hormat dan yang kita hormati teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatullah dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3 kelas reguler B. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tafsir maqasid secara bahasa maupun istilah dan serta ciri-cirinya dari tafsir maqasid tersebut. Langsung saja, bismillah. Muhammad At-Talbi atau umumnya dikenal sebagai Muhammad Talbi adalah salah satu pencetus interpretasi maqasidi yang paling terkenal, dan beliau berasal dari negara Tunisia dan beliau lahir pada tanggal 16 September 1921. Dan beliau menyelesaikan studinya di Paris dan memperoleh gelar doktor dalam bidang sejarah di Universitas Sorbonne. Dan setelah beliau lulus dari Universitas Sorbonne, beliau kembali ke negara asalnya, yaitu negara Tunisia dan bergabung dengan universitas di Tunisia sebagai profesor dan dekan. Lalu pada tahun 80-an ia mengepalai atau sebagai kepala komite dalam bidang kebudayaan nasional di Tunisia. Kemudian beliau juga bergabung dengan Kamar Nasional di negara Tunisia pada tahun 1995. Dari pengalaman intelektualnya beliau yang sangat menonjol karena sudut pandangnya tentang Islam serta pemahamannya tentang isi ayat-ayat dan interpretasi mereka Al-Quran. Dengan kemampuan dan pengalaman beliau, At-Talbi atau Muhammad Talbi mampu melahirkan sebuah konsep maqasid dalam tafsir logis Al-Quran yang direspon baik oleh semua kalangan hingga pada saat ini. Lanjut, tafsir maqasid, pengertian tafsir maqasid secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, pengertian tafsir maqasid secara bahasa adalah tafsir yang bersifat dan bernuansa berkemaksudan atau berkemaksudan. Dalam bentuk jamak taksir, maqasidi diberi nisbat dari kata maksud, yang artinya adalah sesuatu yang dituju atau yang dimaksudkan. Tafsir maqasid juga secara istilah, pengertian tafsir maqasid secara istilah yaitu menurut Wasfi Asyur dalam kitab Nahwa Tafsir Maqasidil Quran Al-Karim Ru'yah Ta'sisiyah Lima Jahat Jadidah fi Tafsir Al-Quran adalah salah satu macam model penafsiran atau salah satu kecenderungan dalam aspek penafsiran yang membahas bagaimana menyingkap makna atau pesan rasional. Saya ulangi, dalam kitab Tafsir Maqasidil Quran, dalam kitab Nahwa Tafsir Maqasidil Quran Al-Karim Ru'yah Ta'sisiyah Liman Hajjadidah fi Tafsir Al-Quran, menurut Wasfi Asyur adalah salah satu macam model penafsiran atau salah satu kecenderungan dalam aspek
penafsiran yang membahas bagaimana menyingkap sebuah makna atau pesan rasional. Maqasid Al-Quran juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Contohnya seperti wasatiyah, terus ada komprehensif, dan masuk akal. Dan Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segalanya. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segalanya. Selain itu juga menjadi Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi umat Islam, di mana di dalamnya harus terdapat hidayah yang mengarah pada kemaslahatan bagi seluruh umat. Dengan demikian umat Islam akan aman dan bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah niat maqasid dan tujuan primer tertinggi diturunkan Alkitab atau Al-Quran ke dunia. Seperti tadi itu wasatiyah, komprehensif dan masuk akal. Dan Al-Quran juga diturunkan untuk menjelaskan segalanya, menjelaskan dan juga menjadi petunjuk bagi rahmat bagi umat Islam, dan menjadi petunjuk bagi umat Islam, gitu juga. Dan demikian umat Islam akan merasa aman dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun selanjutnya tafsir maqasid atau tafsir maqasidi adalah sebuah metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada tujuan utama atau maksud dari ayat-ayat Al-Quran itu. Ulangi, tafsir maqasid atau tafsir maqasidi adalah sebuah metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada tujuan utama atau maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Dan dalam tafsir ini yang dicari bukan hanya makna literal teks saja, tetapi juga maksud dan tujuan dibaliknya. Adapun berikut nih ciri-ciri tafsir maqasid. Yang pertama, fokus pada tujuan syariat. Nyata tafsir maqasid menekankan tujuan atau hikmah di balik hukum-hukum dan ajaran Al-Quran seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan umat. Anu kedua, nyata pendekatan kontekstual. Apa pendekatan kontekstual yaitu penafsiran disesuaikan dengan konteks historis dan sosial ketika ayat diturunkan, serta menjadi relevansi dan aplikasinya di masa kini dengan memperhatikan perubahan zaman. Yang ketiga adalah menekankan kemaslahatan. Maksudnya tafsir maqasid memprioritaskan maslahat kebaikan bagi umat dan menghindari mufsadat atau kerusakan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Terus yang keempat, mendukung tujuan umum syariat. Yang maksudnya adalah tafsir ini mengacu pada tujuan-tujuan utama syariat atau maqasid syariah, yaitu dengan cara melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kelima ada pendekatan holistik, yaitu tafsir maqasid tidak hanya melihat satu ayat secara terpisah saja, melainkan mengaitkannya dengan ayat-ayat lain serta tema-tema besar Al-Quran untuk memahami tujuan keseluruhan teks suci tersebut. Adapun yang keenam adalah mengakomodasi realitas sosial. Maksudnya adalah metode ini mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan kemanusiaan dalam interpretasinya, menjadikannya lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Contoh tokoh yang menggunakan metode ini salah satunya ada Al-Imam Ghazali dan Asy-Syatibi.
yang kerap menekankan pentingnya memahami tujuan di balik hukum-hukum dalam Al-Quran. Gitu. Tadi contoh ciri-ciri yang pertama adalah fokus pada tujuan syariat. Yang kedua ada pendekatan kontekstual, maksudnya tidak penafsirannya disesuaikan dengan konteks historis gitu. Ada yang ketiga menekankan kemaslahatan. Yang keempat ada mendukung tujuan umum syariat atau tujuan umum syariat. Terus ada yang kelima ada pendekatan holistik gitu. Ada yang keenam adalah mengakomodasi realitas sosial, itu mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, kemanusiaan, interpretasinya menjadi lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.